Tema homili saya siang ini tentang Yesus naik ke surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa itu surga? Apa itu? Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus dan Wajah Kudus dalam buku autobiografi mengenang kembali di masa ia masih kecil. Dia menulis begini, surga adalah kata pertama yang dapat saya baca. Surga adalah kata pertama yang dapat saya baca. Hebat orang tuanya Teresia ini, yang bernama Mama Sally Guerin dan papanya Pak Martin. Bisa menyediakan buku bermutu, buku bacaan untuk anak-anaknya. Buku rohani. Adakah dari Bapak Ibu sekalian yang menyediakan buku bermutu, buku bacaan untuk anak-anak yang sedang belajar membaca? Luar biasa Teresia ini. Ingat apa yang dibuat oleh orang tuanya. Menyediakan buku yang bermutu sehingga kata pertama yang dapat dia baca adalah kata surga. Dan kata ini sangat mengesan. Kata ini selalu dia ingat. Dan surga menjadi inspirasi, menjadi motivasi dalam menjalani hidup. Maka ketika dia sudah masuk biara Karmelites, biara kontemplatif yang tidak pernah mereka keluar dari tembok biara. Dan sebelum masuk biara, dia sudah keliling Eropa bersama papanya. Melihat keindahan dunia. Lalu dia menulis begini. Sudah cukup. Saya memandang keindahan bumi ini. Keindahan surga adalah satu-satunya tujuan kerinduanku. Ini Teresia. Yang bisa mengatakan cukup terhadap dunia dan segala keindahannya. Tetapi ada satu keindahan yang memikat dia. Surga. Maka dia katakan keindahan surga adalah satu-satunya tujuan kerinduanku. Dan ini yang memotivasi dia untuk hidup sedemikian rupa. Untuk hidup sebaik mungkin. Untuk beriman sebaik mungkin. Untuk mencintai Yesus sedalam mungkin. Surga. Membuat dia serius menjalani hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Teresia memiliki tujuan, yakni bisa menikmati keindahan surga.
Dan surga kalau demikian menjadi tujuan akhir dari perjuangan hidup dan mati setiap orang. Bahkan yang sudah bangkit masih dilanjutkan dengan naik ke surga. Peristiwa semacam ini dibuktikan oleh Yesus dalam perayaan hari ini, hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Perhatikan dalam bacaan yang pertama tadi dari Kisah Para Rasul bab 1. Di ayat 3 ditulis oleh Lukas begini. Selama 40 hari, Yesus berulang kali menampakkan diri. Dan berbicara kepada mereka, rasul-rasul yang dipilihnya. Dan berbicara tentang kerajaan Allah. 40 hari dihitung sejak ia bangkit pada hari pertama minggu itu. Dan hari ini adalah hari yang ke-40 yang selalu disebut hari raya kenaikan Tuhan. Dalam kurun waktu 40 hari inilah Yesus yang bangkit berulang-ulang menampakkan diri. Untuk membuktikan bahwa dia sungguh hidup, sungguh bangkit. Dan pada hari yang ke-40 dikatakan oleh Lukas, masih di Kisah bab 1 di ayat 9. Ya. Lalu terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Terangkatlah ia. Tidak disebut terangkat kemana. Tetapi dua orang yang berpakaian putih yang berdiri di samping mereka mengatakan bahwa Yesus ini terangkat ke surga. Jadi jelas, terangkat ke surga. Maka penginjil Lukas, dalam Injil Lukas bab 24 ayat 51 juga menulis bahwa Yesus terangkat ke surga. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita membaca keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, hanya penginjil Markus yang mencatat secara detail. Dikatakan dalam Injil yang tadi saya bacakan, Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Di ayat 19 disebut demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Masih ada lanjutannya. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Hanya Markus, satu-satunya penginjil yang menyebut dalam Injil bahwa Yesus yang terangkat ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Pertanyaan saya, siapa yang mendudukkan di sebelah kanan Allah itu? Siapa? Duduk karepe dhewe, milih sendiri,
Gimana? Perhatikan dalam bacaan kedua tadi. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 1. Di ayat 20 Paulus menulis bahwa Allah mendudukkan dia di sebelah kanan Allah. Ya, Allah yang mendudukkan dia. Allah yang memberikan tempat terhormat di sebelah kanannya. Inilah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pengakuan iman gereja. Seperti dikatakan dalam syahadat para rasul, yang menyebutkan bahwa Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Inilah pengakuan iman kita, bahwa Yesus yang bangkit, dia naik ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia memerintah, baik yang di surga maupun yang di bumi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lantas apa yang bisa kita renungkan, kita petik sebagai pesan dari hari raya ini? Pertama, kalau Yesus yang telah bangkit ini kemudian terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, maka Yesus yang ada di sebelah kanan Allah ini menjadi kiblat, menjadi arah perjuangan hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 1. Bunyinya begini. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Yesus yang diangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, menjadi arah tujuan perjuangan hidup kita di dunia ini. Maka Rasul Paulus bilang, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Lalu kalimat berikutnya Paulus katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, perkara surga, bukan yang di bumi. Karena yang di bumi akan ditinggalkan dengan kematian kita. Tapi ada tujuan yang mesti kita raih, yakni surga. Dan ini perlu dipikirkan setiap hari, diusahakan, diperjuangkan supaya kelak sampai di sana. Yang kedua, kalau Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, maka Yesus yang seperti ini harus kita imani dan menjadi hidup kita. Hidup yang tidak terpisahkan dari Dia. Maka masih dalam Kolose bab 3 tadi, di ayat 4, Paulus menulis begini. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita akan hidup dalam kemuliaan surgawi bersama-sama dengan Kristus.
kalau di bumi ini, kalau selama hidup kita ini, kita menjadikan Kristus sebagai hidup kita. Bahwa hidup kita ini ada di dalam Dia, ada di tangan Dia. Sehingga kita tidak boleh lepas dari Dia. Kita harus nyatu dengan Dia, melekat di dalam Dia, menjadikan Dia sebagai hidup kita, bagian dari hidup kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus membuat gambaran simpel, sederhana, bahwa naiknya kita ke surga kelak itu seperti kalau kita naik lift, ya, naik lift, tangga berjalan. Maka dalam autobiografi dia menulis begini. Lift yang akan mengangkat saya ke surga adalah tanganmu, oh Yesus. Perhatikan kalimat ini. Ya. Lift yang akan mengangkat saya ke surga adalah tanganmu, oh Yesus. Maka kalau kita kelak ingin naik ke surga, hidup dalam kemuliaan bersama dengan Kristus, tidak ada cara lain selain menyatu di dalam Yesus. Menjadikan Kristus hidup kita, sehingga kelak Dia yang akan mengangkat kita naik ke surga, mengalami kemuliaan bersama Dia. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, dua pesan yang saya sampaikan kepada kalian semua. Mari kita perjuangkan bersama dua hal ini dalam hidup kita, supaya bukan hanya Yesus yang bangkit dan naik ke surga, tetapi juga kita kelak diangkat ke surga dengan tangan Yesus. Seperti Allah meninggikan Yesus ke surga, dicatat dalam Kisah bab 2 ayat 33. Allah meninggikan Dia ke surga dengan tangannya. Maka biarlah kelak Yesus yang adalah hidup kita juga akan mengangkat kita ke surga dengan tangannya. Tuhan memberkati.